Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Madifa. Di video kali ini, kita akan melanjutkan lagi update dari aplikasi presensi berbasis GPS, foto selfie, dan face recognition menggunakan framework Laravel. Nah, di video kali ini kita akan menambahkan fitur untuk notifikasi WhatsApp ya. Fitur untuk notifikasi WhatsApp. Nah, sebelum nanti kita buatkan fiturnya, di sini kita akan tambahkan ya di general setting eh, pengaturan tambahan karena nantinya itu si aplikasi ini akan mengakses API dari WhatsApp gateway-nya. Nah, maka di sini kita nanti akan tambahkan domain ya, domain dari WhatsApp gateway-nya ya. Nah, jadi kita akan buat dulu migration, kita akan tambahkan domain ya di sini, kita akan tambahkan domain setelah misalnya domain email ya, ini kan untuk domain email ya atau domain websitenya. Nah, eh kita akan buatkan satu lagi domain untuk domain yang akan kita arahkan ke domain dari WA gateway-nya. Oke, kita bikin migration dulu. Kita buka dulu aplikasi project-nya ya. Oke, kita buka aplikasi project-nya ya. Kemudian kita di sini di bagian terminal kita buatkan PHP artisan make migration ya. Make migration. Kemudian apa? Make migration apa? Kok jadi lupa? Add ya, add domain WA gateway. Nah, kita arahkan ke tabel apa? Pengaturan umum ya kalau nggak salah nama tabelnya tuh. Pengaturan umum. Kita enter. Oke, kemudian kita buka migrationnya, add domain, add apa ya namanya tadi tuh? Add domain. Oh, kok domain ya? Domain harusnya. Domain ya, tapi nggak apa-apa lah. Untuk namanya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman yang harus diperhatikan tuh di bagian sini ya. Kita akan tambahkan field, tabel, string, domain, WA gateway. Nah, ini defaultnya itu dia nullable aja ya. Kita akan buat dia after ini ya. Kita simpan setelah domain aja ya. Nah, kalau kita cek dulu ya di tabel ininya. Tabelnya sebentar, mana ya? Ini ya. Di tabel pengaturan umum mana? Nah, ini. Sini kan ada kita kan buatkan setelah ini domain email ya, setelah domain email. Domain email. Oke. Setelah itu kita tinggal migrate aja ya. PHP artisan migrate. Oke, sudah berjalan. Sekarang kita harusnya di sini ketika kita refresh di database-nya sudah ada domain WA gateway ya. Kalau sudah, kita buka dulu form ya, form general settingnya atau form pengaturan umumnya di folder ini general setting index ya. Nah, di bagian sini, nah di bagian setelah domain ini, oke, di sini kita buat domain email aja ya biar nggak bingung. Nah, kemudian di bawahnya kita buat domain WA gateway. Contoh misalnya, nah ini harus pakai lengkap pakai HTTPS-nya ya. Misalnya HTTPS wa.adamadifa.my.id misalnya ya, atau .site misalnya. Oke. Hmm, .site aja ya. Oke, yang ini juga .site aja. Oke, untuk namanya domain WA gateway. Mungkin di sini ada icon WhatsApp ya. Kita coba tes. Oke, kalau sudah kita coba refresh dulu ya. Ada atau tidak? Oke, ini belum kita save kayaknya. Kita coba.
Nah, sini ya. Domain WA gateway. Contohnya seperti ini, https WA. Misalnya domain itu atau apa si aplikasinya kita simpan di domain ini ya, wa.adamadipa.site. Nah, nanti kita simpan arahkan di sini. Oke. Tapi kita kan nanti kan coba di lokal dulu ya sebelum nanti kita akan upload ke hosting. Oke, di sini ternyata icon WhatsApp-nya nggak ada ya. Icon WhatsApp-nya nggak ada, berarti di sini kita ganti aja deh iconnya. WhatsApp ya, bener kan nulisnya gini ya? WhatsApp. Apa ya? Icon ini aja deh, message ya. Message aja, ada nggak ya? Message. Harusnya ada. Nah, ada ya, message nih. Oke, kemudian di bagian general setting controllernya, nah di bagian general setting controllernya di bagian mana nih? Nah, setelah domain email kita tambahkan domain WA gateway ya, domain WA gateway. Oke, kita refresh. Nah, oke, setelah itu kita coba tes dulu ya, misalnya https Adam Adifa atau WA adamadifa.site misalnya. Kita update tersimpan atau tidak. Harusnya tersimpan ya. Oke, sudah tersimpan ya. Oke, nah sekarang nanti di file source code yang terbaru saya tambahkan kode source code untuk WhatsApp gateway-nya. Jadi nanti teman-teman tinggal instalkan ya sesuai dengan instruksi yang akan saya jelaskan. Nah, ini nanti bentuknya itu ada zip ya, file zip yang ini Whiskey Socket Bailey yang 63.1 dan di sini ada file scan QR-nya. Nah, ini nanti kalian tinggal copy ini yang dua ini aja ya. Kemudian nanti yang bagian yang ini yang Whiskey Socketnya ini kalian ekstrak. Nah, seperti ini. Kurang lebih nanti isi filenya ya. Dan di sini nanti ada cara untuk mengirimkan mengakses API-nya ya. Nah, sebenarnya udah saya jelaskan di video yang versi 1 ya, yang untuk fitur notifikasi WhatsApp di versi 1 itu sudah saya jelaskan cara instalasinya. Cuman kan kalau yang versi 1 itu ketika kita scan itu kan di file terpisah ya, bukan di dalam aplikasi presensinya. Nah, kalau sekarang kita kan buatkan untuk scan QR-nya itu di aplikasi presensinya. Dan kemarin itu mungkin ada beberapa, kalau yang di sekarang, yang di WA Gateway sekarang itu ada beberapa optimasi ya, diantaranya ketika disconnect gitu ya, kan kita harus nge-restart dulu, kemudian kita harus hapus dulu yang folder Bailey out inputnya. Nah, kalau di yang sekarang itu sudah saya optimasi, jadi akan nanti secara otomatis ya untuk seasonnya akan terhapus ketika sudah disconnect. Oke. Seperti itu, kita langsung aja buka ya, kita ekstrak. Setelah diekstrak seperti ini, kita coba buka langsung aja di kode editor ya, di kursor. Kalau di sini saya pakai kursor atau mau VS Code juga nggak apa-apa. Kita buka dulu ya kodenya. Nah, seperti ini. Kita close ya. Oke, kita clear dulu. Oke, kita clear dulu ya. Kemudian di sini kurang lebih seperti ini. Cara menjalankannya, teman-teman pastikan dulu. Kalau ini kita tes dulu di lokal ya. Kita tes dulu di lokal. Pastikan teman-teman sudah terinstall Node.js ya. Node.js kalau di sini saya pakai versi Node.js-nya itu versi 22.14.0 ya. Nah, silahkan teman-teman cek versinya juga apakah sudah terinstall atau belum Node.js-nya. Kalau sudah, kita tinggal jalankan node index.js. Nah, servernya secara otomatis berjalan di port 8001 ya, karena di sini kita setting untuk portnya itu 8001. Oke. Kemudian, nah di sini kita langsung muncul QR code-nya ya, QR code yang bisa kita scan. Tapi kan kita nanti nggak mungkin kita setiap mau konekin WhatsApp-nya kita harus buka terminal dan menjalankan si Node.js-nya gitu kan.
Kalau di hosting kan nanti nggak mungkin kayak gini, ya. Nah, maka dari itu di sini kita akan buatkan menu, ya. Buatkan menu ya di bagian sini, mungkin di bawah utilities ya. Di bawah utilities kita akan tambahkan menu WhatsApp Gateway. Sekarang kita akan buatkan dulu ininya, apa namanya? Apa ya namanya itu? Menunya ya, menunya. Atau kita buatkan seeder permissionnya dulu deh, ya. Jadi yang bisa mengakses WA Gateway-nya itu adalah yang sudah punya permission atau punya hak akses ya. Berarti di sini kita bikin dulu seeder untuk memberikan permission ya secara default ke super admin ya. Nah, kayak di sini kita jalankan PHP Artisan make seeder, kemudian mungkin di sini kita bikin WA Gateway permission seeder ya. Nah, WA Gateway permission seeder. Oke. Kemudian kita buka WA Gateway-nya. WA Gateway permission seeder-nya. Kemudian kita tinggal ini aja deh, copy paste yang dari mana aja yang ada permission-nya. Contoh misalnya di sini saya copy paste dari seeder presensi permission seeder ya. Nah, di sini kita copy paste saja bagian sini sampai sini aja. Nah, oke. Oke, kemudian di sini kita perbaiki dulu, kita include-kan dulu si modelnya, permission groupnya, kemudian untuk name-nya di sini kita kasih WA Gateway ya. Nah, ini juga kita include-kan model permission-nya seperti ini ya. Kalau sudah di sini mungkin kita untuk name permission-nya itu kita kasih WA gateway.index saja ya. Kemudian nah kita akan assign ya. Kita akan assign permission ini ke role ID super admin. Ya. Di sini kita tinggal import dulu ya si bagian ininya. Modelnya, model role-nya. Nah, ini untuk yang ini hapus aja, bagian role karyawannya hapus. Oke. Nah, di sini kita akan memberikan permission langsung ke si super admin ya. Yang itu si super admin itu kan ID-nya 1 ya. Oke, kita langsung jalankan aja PHP Artisan dbseed ya. dbseed apa? WA Gateway permission seeder. Oke. Sudah ya. Harusnya di sini di bagian utilities role di super admin dia harusnya sudah ada permission untuk WA Gateway dan di sini sudah otomatis tercentang ya untuk WA Gateway.index-nya. Lanjut kita masuk lagi ke sini ya, kita buka dulu sidebar. Kita buka sidebar. Nah, ini kita simpan aja menunya atau kita copy paste aja yang dashboard ya. Nah, ini kan nggak ada drop down-nya, kita copy paste aja supaya cepet. Kemudian kita simpan paling bawah, cuman di sini kita kasih if ya. Kita kasih if. Nah, jadi yang punya permission WA Gateway baru dia bisa muncul menunya, gitu ya, muncul menunya. Oke, seperti ini ya. Untuk kurang lebih untuk menunya, cuman di sini pasti error karena kita belum membuatkan root ya, root dari si WA Gateway-nya. Nah, di sini pasti error. Kan error ya. Nah, di sini kita akan buatkan controllernya dulu. Kita buat PHP Artisan make controller WA Gateway controller ya. Oke, kemudian kita buatkan rootnya di sini. Kita simpan rootnya di paling bawah aja. Nah, di sini ya. Nah, tentunya di dalam middleware yang sudah jadi yang bisa akses itu yang sudah login ya. Nah, di sini kita bikin root controller. Nah, ini WA Gateway-nya kita importkan WA Gateway controllernya. Kemudian nah di sini kita buat root /gateway, itu dia akan mengakses nantinya method index yang ada di WA Gateway controller ya. Di sini juga kita kasih permission
Jadi yang bisa melakukan bisa mengakses WhatsApp gateway itu ya untuk melakukan scanning adalah yang punya hak akses ini WA gateway index gitu ya. Oke, kalau sudah, nah ini kalau sudah kita balik lagi ke WhatsApp gateway, WA gateway controller yang ini bukan yang ini, WA gateway controller ya. Kita buka dulu WA gateway. Nah, ini WA gateway controller. Di sini kita tinggal buatkan metode index public function index. Nah, kemudian di sini kita akan buat di dalam view kita akan buat dulu folder WhatsApp gateway, WA gateway ya. Mana nih view-nya? Nah, di resource di view kita akan buat new folder. Kita tambahkan WA gateway, kemudian kita buat file index. index.blade atau misalnya di sini scan QR aja ya, scan atau kita copy aja langsung yang dari file tadi ya yang sudah saya kirimkan atau yang sudah saya sediakan di sini. Nah, di sini kan ada scan QR ya, kita copy aja yang ini. Copy, kemudian kita simpan di sini. Ini habis langsung dipaste ya. Kita buka dulu di dalam bentuk Explorer-nya. Nah, kita paste di sini ya untuk si kodenya. Nah, yang ini kita tinggal ganti jadi scan. Nah, scan QR gitu ya. Jadi ketika dia mengakses metode index ini, dia akan mengakses view scan QR. Nah, kodenya itu kurang lebih seperti ini. Ya, kodenya sudah saya sesuaikan untuk dari tampilannya dan lain sebagainya. Oke, nah nanti di bagian sini, di bagian localhost, nah ini ya, di bagian yang ini kita akan rubah ya jadi sesuai dengan general setting yang tadi kita buat ya, domain WA gateway-nya. Berarti di sini di bagian apa namanya? Kita coba ke WA gateway controllernya. Nah, WA gateway controllernya di sini kita tinggal tambahkan ntar kita coba lihat dulu di bagian laporan. Nah, kalau nggak salah di sini ada general setting deh. Nah, ini ya. Kita copy paste saja. Jadi dia akan mengambil data general setting atau pengaturan umum yang aktif ya. Oke, kita copy aja langsung di WA gateway controller. Nah, yang ini general setting, kemudian kita includekan aja modelnya pengaturan umum. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan parsing datanya ya. Kita ambil sepertinya general setting ya. Oke, kemudian kita parsing datanya ke si view scan QR-nya. Oke, kemudian kita buka scan QR-nya. Nah, kemudian di bagian sini kita buat misalnya base URL-nya. Base URL-nya itu kita ambil dari general setting domain WA gateway gitu ya. Berarti di sininya kita rubah ya menjadi base URL. Ya, kita rubah yang localhost 8000-nya. Mana nih? Localhost. Nah, ini ya. Localhost-nya. Nah, seperti ini. Dirubah menjadi base URL. Kemudian ada lagi nggak? Localhost. Nah, ini. Yang ini juga ya. Kita rubah menjadi base URL. Ada lagi? Ada ya. Yang ini juga kita rubah jadi base URL. Kemudian ya. Kemudian kita ada lagi localhost-nya coba ya. Nah, yang ini ya. Yang ini juga kita rubah jadi ini. Domain WA gateway ya. Berdasarkan pengaturan yang kita atur di pengaturan umum atau di general setting. Oke, sudah.
Oke, kalau sudah kita coba jalankan ya. Kita buka dulu yang ini sidebarnya. Iconnya mungkin ya, iconnya kita rubah dulu nih iconnya mana. Di sini ada iconnya nggak ya? Nggak ada ya. Start, kita coba refresh dulu deh. Harusnya ini udah nggak error ya. Masih error. WA Gateway Index. Oh ini nih. Berarti sebentar, WA Gateway Index. Root WA Gateway Index. Oh, rootnya belum kita buatin ya. Udah kan harusnya. WA Gateway Index root. Mungkin belum kita save ya. Belum kita save ternyata. Oke, kita coba reload lagi. Sebentar. Nah, udah jalan. Nah, di sini ada WA Gateway ya. Cuman kok di sini gini ya. Kita coba ini dulu deh. Kita ke atas lagi, ke dashboard, kita copy lagi. Mana ya? Mungkin ada yang kurang ini ya. Nah, yang ini harusnya kita ambil segini. Oke, maaf. Nah, kita paste di sini aja. Oke. Kita rubah jadi WA Gateway. Nah, WA Gateway ya, kita rubah jadi WA Gateway. Kemudian iconnya kita coba rubah menjadi device mobile seperti ini. Atau misalnya kita coba cari di tabler icon ya. Tabler icon. Nah, di tabler icon kita coba cari WhatsApp, ada nggak ya? Ada nggak? Oh ya, ada ya. Ini nih. Brand, pakai ini brand WhatsApp ya. Berarti di sini kita rubah menjadi TI brand WhatsApp. Oke. Kita coba reload. Nah, sekarang udah icon WhatsApp ya. Oke, di sini kita coba klik menunya. Nah, di sini undefined variable general setting katanya ya. Kita coba ke WA Gateway controllernya. Nah, ini belum kita save. WA Gateway controllernya kita coba reload lagi. Oke. Nah, sekarang udah ya muncul ininya. Nah, cuman di sini loading seperti ini karena kita belum menghubungkan ke alamat di sininya kan. Ini kan masih di lokal ya. Nah, masih di lokal, dia jalannya itu di port 8001. Berarti di sini ya, di bagian domainnya kita ubah dulu ke lokalnya, ke URL lokalnya ya. Di utility di mana ya tadi, di konfigurasi general setting. Nah, di sini kita rubah menjadi HTTP ya, karena ini masih localhost titik 2 8001 ya. Harusnya sih jalan ya. Oke, kita coba ke WA Gateway lagi. Nah, ya sekarang sekarang si QR code ini sudah menampilkan QR code dari si server ini ya, server Node.js-nya nih, server WA Gateway-nya. Nah, dia akan merefresh setiap 30 detik ya. Dia akan merefresh 30 detik seperti ini. Sekarang kita akan coba hubungkan ya untuk WhatsApp-nya. Sebentar. Oke, sekarang kita akan coba koneksikan ya dengan WhatsApp-nya. Di sini saya akan melakukan scan terhadap QR code-nya. Ya, cuman ini untuk bagian WA di HP-nya nggak saya record ya. Oke, kita coba scan. Nanti dia akan otomatis berubah ya ketika dia sudah connect nih. Ya, saya tidak refresh apapun. Kita tunggu, ini sedang proses scan ke WhatsApp-nya. Nah, kalau sudah terhubung otomatis dia berubah menjadi hijau ya checklistnya. QR code-nya berubah menjadi checklist seperti ini ya. Kemudian kalau kita refresh, di sini berubah statusnya ya. WhatsApp terhubung, dan di sini ada waktu terakhir kita melakukan koneksi ke WhatsApp. Oke. Setelah itu ya, setelah ini berhasil terhubung, setelah WhatsApp-nya berhasil terhubung, sekarang kita akan coba lakukan tes kirim pesan ya. Tes kirim pesan. Nah, di sini di bagian WA Gateway, yang folder WA Gateway-nya,
di bagian folder whiskey-nya nih, di sini ada panduan ya, mana nih? Panduan REST API kirim WA. Nah, teman-teman pilih yang bagian PHP di sini ya. Bagian PHP kita copy aja ya. Kemudian nah, di sini kita buka Laragon aja, kita bikin ini ya. Kita bikin sebuah folder aplikasi baru di sini di folder rootnya yang di Laragon. Misalnya di sini kita bikin folder API WA misalnya. Nah, kemudian kita bikin file baru, new file ya. Sini kita buat send misalnya, send.php ya. Send.php kita buka. Nah, sebentar kita buka. Oke, kemudian kita pastekan tadi kode yang tadi yang bagian ini ya. Di panduan ini kan ada yang untuk PHP ya. Nah, kita copy. Kemudian rubah ya, rubah si apa namanya? URL ininya, endpointnya itu ke localhost 8001 ya. Karena ini file terpisah dengan tadi file ipresensi ya. Jadi kita langsung tuliskan aja alamatnya dan di sini dia akan mengarahkan ke send message ya. Send message itu ke sini nih, ada nih. Di index.js-nya itu dia akan mengakses yang ini nih ya. Ke endpoint yang ini. Ini untuk proses pengiriman pesannya ya. Nanti di sini udah ada penjelasannya, teman-teman nanti tinggal pelajari saja. Oke, di sini send.php sudah. Nah, sekarang nomornya ya. Nomornya misalnya kita akan kirimkan ke nomor saya aja ya. Nah, ini kalau misalnya ada file yang dikirim, ini teman-teman tinggal arahkan ke direktorinya ya. Nah, tapi sekarang kita tidak akan mengirimkan file apapun, jadi kita kosongkan saja. Kemudian untuk nomornya kita arahkan ke nomor saya aja ya, yang ini yang teman-teman juga udah pada tahu ya. 089670 misalnya ya. 4321. Oke. Kalau sudah, oke ini di sini ada unmatch ya. Oke, ini kita hapus satu seperti ini. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan lakukan tes ya. Nah, supaya jelas, ini saya akan akan buka dulu WA-nya ya. Oke, di sini di sebelah kanan ini adalah WhatsApp saya ya. WhatsApp saya nih ya. Ini abaikan dulu aja pesan-pesan yang ada di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung akses ke alamat ini ya, ke alamat si send.php yang ada di root ini ya. Ini buat ngetesting aja ya, buat testing aja. Berarti kita langsung akses aja di sini 1 2. Kemudian ini ya, langsung aja localhost ya. Itu kan ada di foldernya itu ya, folder root dari si apa namanya itu? Laragonnya ya. Berarti kita tinggal akses saja localhost, kemudian tadi API WA ya kalau nggak salah namanya foldernya itu. API WA benar ya, API WA. Kemudian kita langsung aja akses si send.php-nya. /send.php-nya ya. Kita coba sandingkan pesannya ya seperti ini. Kita coba enter. Nah, harusnya sih jalan ya. Nah, ini jalan ya. Oke, pesannya di sini sudah jalan. Kemudian di sini juga langsung terkirim oke ya. Nah, atau kita coba supaya lebih jelas lagi kita ganti pesannya. Pesannya itu kita ganti misalnya sebentar. Kita tutup dulu deh. Gimana sih cara nutup ini nih? Nih, kita gini aja. Kita ubah aja message-nya jangan oke. Testing WA gateway misalnya ya. Oke, kita coba refresh. Kita coba save, kemudian kita coba akses lagi si file send.php yang ada di folder API WA di root foldernya Laragon nih. Kita enter. Nah, langsung kan muncul ya. Langsung muncul di sini testing WA gateway. Oke. Nah, sekarang kita tinggal terapkan di ini di apa namanya? Di aplikasi presensi kita. Kita tinggal copy aja tadi yang sudah kita copy ke send.php yang ini kodenya ya. Dari si URL sampai ke sebenarnya cukup sampai ke si URL close ya. Kita oke aja. Kita Ctrl C. Kemudian kita buka project presensi project aplikasi presensi kita. Kita masuk ke presensi controller.
Nah, presensi controllernya bukan yang di API tapi yang di HTTP ya. Nah, di sini kita cari yang method store. Method store yang ini ya. Method store, kemudian kita cari yang bagian ketika dia berhasil melakukan absen masuk. Nah, di sini nih. Ya, di sini kan ada ya, berhasil absen masuk. Nah, cuman kita harus cek dulu kalau misalnya dia punya nomor HP. Nah, di sini kita bikin komen aja, kirim notifikasi ke WA ya. Nah, cuman di sini kita harus cek bahwa karyawan ini benar-benar punya nomor HP atau nomor HP-nya sudah diinputkan ya. Contoh misalnya kita masuk ke halaman admin lagi, ke data master, ke karyawan ya. Nah, misalnya contoh kita mau yang pakai usernya Adam Adiva nih yang ini ya. Kita pastikan nomor HP-nya terdaftar, kita coba edit. Nah, di sini ada nomor HP-nya ada ya. Cuman ini nomor HP-nya kita arahkan ke nomor saya aja yang ini. 321 ya, 089670444321 ya. Oke, kita save, submit. Oke. Sudah tersimpan ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke presensi controller. Kemudian di sini kita pastiin nomor WhatsApp-nya benar-benar nomor HP-nya benar-benar sudah diupdate gitu ya di data karyawan. Berarti kita cek aja if karyawan nomor HP gitu ya. Nomor HP kalau nggak salah fieldnya itu namanya nomor HP. Karyawan ya, kita coba. Nomor HP ya, bener ya, nomor HP. Oke. Kalau misalnya karyawan nomor HP-nya tidak sama dengan 0, artinya ada gitu, atau misalnya tidak sama dengan kosong gitu ya. Nah, tidak sama dengan kosong, nah maka kita akan kirimkan isi notifikasinya itu adalah ini. Isi notifikasinya, nah mungkin kita bikin function aja di sini ya. Function send WA. Berarti kita buat aja di bawah sini ya, di bawahnya aja. Function send WA misalnya. Send WA. Nah, seperti ini. Kita nanti butuh dua parameter, nomor HP dan message-nya ya. Nah, kita copy yang tadi, kode yang tadi di sini nih, ya. Nah, kode ini kita copy di bagian sini, ya. Oke. Nah, kemudian URL-nya kita ambil dari general setting, ya. Dari general setting, si URL-nya kita rubah. Nah, sesuai dengan yang kita setting di pengaturan umum atau di general setting ya untuk domain WA gateway-nya. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal rubah bagian nomor HP ini menjadi nomor HP dan message-nya kita rubah menjadi variabel message gitu ya. Oke. Seperti itu. Kalau sudah di sini kita tinggal panggil. Ya, ini kan kita buat notifikasinya nih. Ya, atau message-nya lah, ini message-nya ya. Message-nya itu adalah hari ini, nama lengkap, absen masuk ya. Ini nama lengkap diambil dari database karyawan. Nah, ini harusnya nama karyawan bukan nama lengkap ya. Nama karyawan. Misalnya kita ucapkan terima kasih aja. Terima kasih. Hari ini kita tampilkan nama karyawannya, absen pada jam presensinya ya. Kemudian kita tambahin semangat bekerja aja ya. Semangat bekerja. Oke. Nah, kita tambahin spasi. Kemudian kita tinggal panggil apa? Panggil function tadi send WA-nya ya. Kita cuman butuh parameter nomor HP dan message-nya. Kita coba tes. Kita lakukan absen ya. Kita logout dulu deh. Nah, ini nanti kita login pakai ini ya. Kita pakai ini ya. Ntar kita coba akses dulu presensinya. Kita logout yang ini ya. Kita logout. Oke, di sini kita login sebagai user Adam Adiva. Oke, kemudian kita buat mobile simulator aja biar kelihatan. Oke ya. Nah, di sini kita absen masuk. Nah, cuman di sini kita atur dulu ya. Nah, ini kan masuknya itu jam 11.50 ya. Sekarang baru jam setengah 9. Ntar ini kedetek nggak wajahnya? Sebentar. Dia lagi sedang loading dulu memuat data wajah ya.
udah kedetek ya. Oke, udah kedetek wajahnya. Sebentar. Cuma di sini harusnya dia belum bisa absen ya, karena ini kita masih jam 8. Oh iya, kita berada di luar radius ya, kita pindahin dulu ke Bogor. Oh, sebentar. Karena kita posisinya nggak lagi di lokasi kantor ya, kita unlock dulu aja ya sementara untuk buat testing. Untuk lokasinya kita unlock, jadi kita bisa absen di mana saja ya. Kita coba refresh. Nah, di sini kita coba refresh ya. Oke, nah sekarang kita coba absen masuk. Nah, belum waktunya absen karena absen itu 1 jam sebelum jam masuk ya. Jadi kita atur dulu aja di bagian jam kerjanya, kita rubah yang shift 3 ya, yang shift 3 ini kita rubah jadi sekarang jam ini aja ya, jam setengah 9, berarti jam 9 aja ya. Jam 9 kita atur jam masuknya. Kemudian kita coba refresh. Ya, sebentar. Mana ya? Nah, ini. Sebentar ya. Kayaknya ada. Oke, kita sudah setting ya untuk jadwal kerjanya ya. Jadi jam 9 untuk masuknya. Oke, harusnya di sini udah. Nah, udah jam 9 ya. Dan harusnya kita udah bisa absen masuk ya. Ntar kita coba. Nah, ini udah terdeteksi wajahnya. Sekarang kita coba absen masuk ya. Kita coba absen masuk. Harusnya udah terkirim ya. Harusnya ke sini terkirim ya ketika kita berhasil melakukan absen masuk. Oke, kita coba. Oke. Nah, terima kasih, selamat bekerja. Dan kalau kita lihat di WA itu langsung muncul notifikasi, terima kasih hari ini ada Mbak Diva absen masuk pada jam sekian ya. Kemudian di belakangnya ada semangat bekerja, seperti itu ya. Nah, sekarang kita tinggal terapkan di ini ya. Kita terapkan di absen pulang. Nah, kita terapkan di absen pulang di sini. Ya, kita copy aja bagian kirim notifikasi WA-nya. Kita cari yang, nah ketika kita berhasil melakukan absen pulang, kita simpan di sini. Nah, kita ucapkan terima kasih juga. Hari ini misalnya di sini absen pulang pada pukul jam presensi di sininya ya. Nah, di sini semangat pulang, bukan semangat pulang ya. Tapi apa? Hati-hati di jalan misalnya. Hati kasih lagi. Hati-hati di jalan ya, maksudnya hati-hati di jalan. Oke. Sekarang kita coba absen pulang ya. Kita coba absen pulang, tapi absen pulang itu kita settingnya itu bisa absen pulang itu 1 jam setelah absen masuk ya, setelah jam masuk. Nah, pastinya di sini belum bisa absen ya. Nah, harusnya ini belum bisa absen sih. Nah, kan kita bisa absennya nanti jam ini jam 10 ya. Cuman kita coba. Oke, di sini saya ubah jamnya secara manual jadi jam 10 ya, 10.42 nih. Kita coba lakukan absen pulang ya. Kita coba. Nah, terima kasih. Hati-hati di jalan ya, notifikasinya muncul. Dan di sini kalau kita lihat ya, muncul notifikasi terima kasih hari ini. Ada Madipa absen pulang pada pukul sekian ya. Hati-hati di jalan. Seperti itu ya. Nah, nanti kita tinggal terapkan di hosting ya. Diterapkan di hosting. Oke, sekarang kita akan coba upload server WA gateway-nya ke hosting ya, ke hosting. Nah, jadi syaratnya di hosting teman-teman semua itu harus ada fitur yang namanya setup node.js.app. Nah, kalau tidak ada fitur ini, maka teman-teman nggak bisa pakai WA gateway-nya di share hosting ya. Atau misalnya teman-teman bisa hubungi CS-nya bagaimana cara untuk
menambahkan fitur ini ke dalam cPanel teman-teman semua, atau untuk mengaktifkan fitur Node.js ini ya ke cPanel teman-teman semua. Oke, sebelum kita setup aplikasi Node.js-nya, kita akan buatkan domainnya dulu ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kita masuk ke menu domain ya, mana nih? Menu domain. Domain, coba cari domain. Nah, ini ya, ke menu domain. Oke, dan di sini kita akan membuat domain baru ya. Kita klik domain baru. Di sini kita akan masukkan tadi alamatnya contoh ya. wa. Misalnya adamadiva.site ya. Nah, jadi ini kita simpan di subdomain ya. Kita simpan di subdomain. Nanti dia akan membuat folder di public HTML dengan foldernya itu wa.adamadiva.site. Kita submit. Oke, nah sekarang untuk domainnya sudah berhasil ditambahkan ya. Sekarang kita tinggal masuk ke file manajernya ya, masuk ke folder public HTML, ke folder si wa.adamadiva.site-nya ya. Oke, nah sekarang kita sudah ada di directory ini ya. Di public HTML di wa.adamadiva.site yang tadi domain subdomain yang kita buat ya. Dan dia nge-create folder otomatis. Di sini sudah dibuatkan ya, yaitu wa.adamadiva.site. Nah, sekarang kita tinggal upload si server WA-nya atau si server WA gateway-nya ya, atau si aplikasi WA gateway-nya. Oke, kita upload. Nah, kita select file. Kemudian itu ada di mana ya? Bentar. Kita langsung aja dari sini ya, dari nah ini Whiskey socketnya. Nah, ini di folder WA gateway ya, nanti akan saya share di source code terbaru. Nah, di sini ada yang zip-nya ya. Kita buka aja zip-nya. Oke, ini aja deh. Yang ini kita zip lagi ya. Jadi biar langsung aja nanti ke ekstrak di root foldernya. Kita zip. Kita tunggu proses zip-nya ya, proses kompresinya. Oke, sudah ya. Nah, di sini kita hasil zip-nya kita upload di sini ya. Upload di mana tadi tuh? Nah, yang ini. Upload di sini aja. Oke, kita tunggu proses uploadnya sampai selesai ya. Oke, nah sekarang untuk filenya sudah 100% terupload ya. Kita masuk ke directory wa.adamadiva.site-nya lagi. Nah, sekarang di sini sudah ada file zip-nya. Kita tinggal klik kanan, kemudian kita ekstrak. Kemudian kita tinggal ekstrak file. Oke ya. Oke, nah di sini kita reload dulu, reload ya. Nah, di bagian Bailey out infonya ya, ini hapus aja dulu, kita reset dulu sessionnya. Di folder Bailey out infonya kita hapus dulu aja semuanya ya. Nah, kalau sudah baru kita masuk ke sini, ke setup node.js.app. Setup node.js app ya. Nah, di sini kita klik aja. Oke, kemudian di sini kita create new application ya. Create nih, kita copy paste aja nih yang bagian ininya atau nanti aja lah. Kita create new application. Kemudian ya kita sudah create new application di sini untuk untuk Node.js version ya. Mungkin kita bisa samakan dengan yang di lokal ya. Ini misalnya berapa ya? Di sini saya pakai 22.14.0 ya. Kita coba aja 22, ada nggak 22? Nah, 22.14.0 ya. Kemudian di sininya, bentar, saya lupa. Ini development ya, biarin development aja. Oke, kemudian di application root-nya. Nah, ini kita coba ke yang tadi ya, ke web application coba. Nah, di sini ada
uproot directory ya. Nah, ini kita copy paste aja lah ya, biar cepat kita copy paste. Kemudian kita ke create new application ya. Ke create new application, kemudian sebenarnya sih kita tinggal ini aja ya, ke directory ini nih. Masuk ke directory dari apa namanya? Folder aplikasi Node.js kita ya. Yang tadi kan kita simpannya di sini nih, di /home, kemudian ini adalah si user ID-nya ya. Kalau nggak salah user ID yang di mana ya? Nah, di sini ya. Nah, ini kan ada /home, kemudian masuk ke directory user ID-nya. Kemudian slash lagi masuk ke public HTML ya. Baru masuk ke sini. Ke directory itu ke wa.adamadiva.site ya. wa.adamadiva.site. Nah, untuk application URL-nya kita sesuaikan dengan domain atau subdomain yang tadi sudah kita buat. Nah, dan kemudian untuk application startup file-nya, ini kita masukkan index.js ya. Index.js kita create, coba ya. Kita create. Nah, oke, di sini directory should not contain space. Directory ada spasinya ya, maaf, ada spasinya. Kita coba recreate lagi. Oke, nah berhasil ya. Nah, sudah berhasil. Nah, cuman sekarang kita cuman ini Node.js versionnya kita coba rubah ke yang 2214 ya. Kita coba save. Nah, selector domain to store module. Kita balikin lagi aja ke ini ya, ke versi yang 14 deh. Ya, ke 14.212 kita coba. Kita stop dulu deh, kita stop dulu ya. Nah, kemudian kita save, kita start nih. Nah, oke, jalan ya di 14.212. Sebenarnya sih harusnya jalan juga sih yang di versi ini, tapi kita pakai ini dulu aja ya. Kita pakai yang versi 14.212. Oke, kalau sudah kita coba buka dulu terminal ya, kita update dulu si source code-nya ya. Source code dari presensi GPS-nya. Kita masukkan ke Git dulu. Nah, kalau teman-teman nanti kalau misalnya mau update, kalau misalnya mau di replace file ya, tinggal di replace semuanya. Tapi kalau misalnya mau dirubah bagian-bagian yang hanya diupdate saja gitu ya, teman-teman tinggal ikutin video ini aja ya. Git commit min-m update git push ya. Nah, di sini kita kalau di sini saya update ke GitHub saya ya, si file si source code presensi controllernya presensi GPS-nya. Kemudian di mana? Di sini ya. Di mana? Nah, di terminal. Kita masuk ke terminal aja atau lewat SSH yang pakai Termius atau pakai putih, silahkan ya. Kalau di sini saya langsung aja pakai terminal yang ada di cPanel-nya. Kita masuk ke folder directory dari aplikasi presensinya ya. Kemudian kita tinggal pull aja kode yang sudah kita ubah di lokal, yang sudah kita masukkan, di GitHub ya. Oke, di sini kita tinggal masukin passwordnya ya. Oke, kita tunggu proses pull-nya. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita tinggal jalanin PHP artisan migrate. Oke, masuk ya. Kemudian kita juga jalankan PHP artisan db seed wa gateway permission seeder. Nah, oke, udah ya. Sekarang kita tinggal masuk ke project aplikasi kita yang sudah di hosting ya. Oke, di sini ada error di bagian loginnya ya. Oke, nanti kita coba perbaiki dulu yang untuk bagian yang ininya ya.
Kita coba jalankan dulu, masuk ke admin. Kok nggak jalan ya? Oh, kayaknya ini sebentar. Oke, ini kita sudah masuk ke halaman adminnya ya. Nah, di sini sekarang udah ada menu WA Gateway ya. Ini ya, sudah saya di hosting ya. Di shared hosting nih, sudah di posisinya bukan di lokal lagi, sudah di shared hosting. Nah, sekarang kita coba masuk ke menu WA Gateway. Nah, di menu WA Gateway ini kan ini belum nyambung ya. Karena kenapa? Karena kita belum atur eh, kita belum atur domain WA gateway-nya. Nah, tadi kan domain WA gateway-nya itu di https ya, wa.adamadiva.site ya. Kemudian kita coba update. Kemudian kita masuk lagi ke WA gateway. Nah, sekarang udah muncul ya QR code-nya. Sudah muncul QR code-nya, kita coba scan ya. Kita coba scan sebentar. Kita coba scan ya. Oke, nah di sini langsung terhubung ya. Langsung terhubung, kita coba refresh dulu. Nah, di sini pun WhatsApp terhubung ya. Sekarang kita tinggal lakukan tes untuk absen masuk ya. Kita masuk ke data karyawan. Nah, di sini ada ini ya, kita pakai yang 1234567 aja. Ini kita hapus juga biar nggak bingung yang user yang keduanya ya. Nah, kita pakai yang 1234567. Ini kalau nggak salah passwordnya juga sama ya. Kita coba masuk di browser yang satunya. Kita masuk dulu ke alamatnya di presensipidu.adamadiva.site. Nah ya. Oke, kemudian kita coba login seperti ini. Kita sign in. Oke. Kita aktifkan dulu mobile simulatornya supaya tampilannya mobile. Oke, kita coba absen di sini. Bentar ya. Ini kita turunin ke bawah. Sebentar. Maaf ya. Kita coba turunin aja di sini deh. Nah. Oke, kita proses ini dulu ya. Biasanya di awal emang agak lama karena dia harus memuat data wajahnya. Oke, udah terdeteksi ya wajahnya. Nah, di sini sayangnya ini kita jadwalnya hari ini no-ship ya. Jadi kita nggak akan juga kita masih berada di luar radius, jadi kita nonaktifkan dulu untuk lokasinya, kita unlock. Kemudian untuk jam kerjanya kita rubah menjadi untuk hari Senin ya. Sekarang kebetulan hari Senin kita rubah jadi shift 3 aja ya. Jadi shift 3. Oke, kemudian kita lakukan absen ya. Kita coba lakukan absen. Oh ya, WA-nya. Kita coba tampilkan dulu WA-nya ya. Oke ya. Nah, sekarang di sini udah ada WA-nya. Nah, ini kita hapus dulu aja deh biar nggak bingung ya. Kita hapus dulu pesannya semuanya. Oke. Nah, kita hapus dulu, mana ya hapusnya ya? Kok nggak ada hapus? Hapus chat. Nah, oke. Kita coba cari yang Adam tadi ya. Semua Adam. Nah, ini ya, yang ini. Oke. Nah, di sini ya. Sekarang kita coba lakukan absen ya. Kita coba lakukan absen masuk. Nah. Oh, ntar kita belum refresh dulu ya. Kita belum refresh. Nih sekarang kita sekarang masuknya di shift 3 ya. Di shift 3 itu jam 9. Dan sekarang itu di sistem hampir jam 10 ya. Masih ada waktu buat melakukan absen masuk. Karena batasnya itu cuma 1 jam sih. Nanti kita akan buat di pengaturan umum ya untuk mengatur durasi batas maksimal absen masuk dan absen pulang. Oke, kita ini wajah sudah terdeteksi ya. Kita coba lakukan absen masuk. Harusnya oke. Apakah akan muncul notifikasinya? Oke, tidak ya. Oke, kenapa tidak muncul? Oke, sepertinya sih nggak masuk ya, nggak masuk ke WA-nya. Kita coba tes lagi absen pulangnya. Kita coba tes absen pulang. Sebentar ya, kita coba tes absen pulang. Kita coba pulang. Oh iya belum. Ini belum waktunya absen ya. Kita coba ini dulu deh.
Kita coba masuk ke database-nya dulu ya. Sebentar. Login cPanel ke phpMyAdmin ya. Kita hapus dulu aja data absennya ya. Kita hapus data absennya. Mana nih? Presensi GPS V2 kalau nggak salah nih. Di presensi ya. Oke, di presensi nih kita hapus dulu deh semua datanya ya. Hapus, oke. Sudah ya, sudah kehapus. Sekarang kita coba absen atau kita coba tes dulu ya. Pakai kode yang tadi nih, yang mana ya? Di presensi controller itu yang send WA. Nah, yang send WA ini ya. Ini kan harusnya udah ya ke sini domain WA gateway kemudian /send message. Nah, sekarang kita coba tes dulu. Kita coba tes kita copy aja, kita masuk ke foldernya. Kita masuk dulu ke foldernya ini. Yang WA gateway ya. Kita coba di public HTML ya. Public HTML. Kemudian kita masuk ke direktorinya si wa_adam_adifa.site. Kita bikin sebuah folder aja di sini, kita coba ya. Ini kita buat tes dulu. Apa namanya, API deh. API, kemudian di sini kita lakukan file apa namanya ya? Send.php ya, kayak tadi. Send.php kita edit, kita masukin. Oh, ini kita pakai PHP dulu. Oke, di sini domain WA gateway-nya ya udah ya. Oke, bentar. Ini kita matiin dulu aja. Kemudian ininya kita rubah jadi langsung kalau misalnya langsung https wa.adam_adifa.site ya. Oke, kita coba. Kemudian message-nya kita bikin variabel aja di sini ya. Variabel message sama dengan tes WA. Nomor HP-nya ya. Oh iya, kenapa nggak kekirim? Saya tahu. Kenapa nggak kekirim? Kayaknya WA-nya belum kita setting ya, nomor WA di ke data karyawannya ya. Oke, kita langsung aja deh. Kita langsung ubah. Saya kelupaan ya. Kita langsung aja ke sini ke data karyawannya ya. Data karyawannya kita edit. Nah, di sini nomor HP-nya sih udah ya harusnya. Harusnya udah ya nomor HP-nya. Oh, 08. Nah, ini nih salah, 08. Harusnya 089670444321 ya. Kita coba submit. Ya, kita coba lakukan absen masuk lagi ya. Kita coba lakukan absen masuk mana? Absen masuk deh mana ya tadi itu. Nah, ini WA-nya mana WA? Nah, WA-nya ini kayaknya udah nggak bisa absen nih. Kayaknya udah lebih dari 1 jam ya. Oke, kita coba dulu. Mana ya tadi ya? Ini WA-nya yang ini. Oke, kita coba refresh dulu. Kita tunggu dulu ya proses pengenalan wajahnya. Nah, ini kalau ini harusnya cepat sih ya, cuman di awal harusnya namanya. Oke. Udah ya, kita coba absen masuk. Nah, kan terima kasih, selamat bekerja, dan langsung ya. Dan di sini langsung muncul notifikasinya ke WA ya, dan di sini ini dikirim dari aplikasi yang sudah di hosting. Nah, di sini kenapa fotonya nggak muncul? Kita coba cek ya permissionnya. Nah, kalau misalnya fotonya nggak muncul gini, biasanya di permission folder storage-nya. Nah, kita coba cek, harusnya di storage-nya udah ada ya. Kalau kita masuk ke presensi V2 ya, di bagian storage-nya fotonya ada, cuman dia nggak nampil kayaknya. Public karyawan, bukan karyawan, uploads ya. Absensi. Nah, ini kan tanggal berapa? Tanggal 19 Mei ya. Nah, kalau seperti ini, teman-teman banyak kasus ya. Kayak gitu. Kita tinggal masuk aja ke terminal. Mana terminalnya? Terminal ya.
Kemudian kita masuk ke folder aplikasinya. Kemudian kita tinggal jalanin chmod min r77 atau 775 misalnya ya, public storage. Nah, ada enggak ada ya. Public chmod min r7 storage ya, bukan storage. Nah, kemudian chmod min r775 storage gitu ya. Harusnya jalan. Ntar kita coba refresh, harusnya fotonya udah muncul. Nah, muncul kan fotonya ya. Nah, sekarang kita coba absen pulang ya. Sekarang kita coba absen pulang. Nah, di sini jam 22.07 ya. Jam 22.02. Tapi harusnya sih belum bisa absen pulang ya. Kan. Nah, bisa ya. Terima kasih. Oke. Nah, oke ya. Sip. Harusnya dia muncul notifikasinya juga ya. Bentar, kita belum cek nih notifikasinya. Ini absennya udah masuk ya. Absennya udah masuk nih, fotonya juga udah muncul. Nah, di sini juga di notifikasinya juga sekarang udah muncul ya. Terima kasih, hari ini ada Madip absen pulang pada jam segini, hati-hati di jalan. Oke, itu ya. Oke, jadi berhasil lah untuk notifikasi WhatsApp-nya. Itu saja, nanti akan saya update untuk source code-nya dan diinfokan di grup ya. Jadi buat teman-teman yang nanti mau coba ya, nanti akan saya sertakan aplikasi WA Gateway-nya dan teman-teman bisa coba implementasikan di aplikasi Presensi yang sudah teman-teman download gitu ya. Dan atau aplikasi Presensi yang sudah teman-teman jalankan, ataupun misalnya teman-teman punya aplikasi lain dan ingin disambungkan ke WhatsApp Gateway, bisa menggunakan aplikasi ini. Oke, itu aja. Terima kasih untuk video kali ini gitu ya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.